dalam sidang MK terkait gugatan pemilu 2024 yang dilakukan oleh pasangan Anies Mohaimin, dihadirkan saksi dalam bidang ahli ekonomi adalah Fit Adrison yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Bagaimana analisisnya terkait dampak bansos bagi melonjaknya suara Prabowo Gibran di Pilpres 2024 ini? Berikut penjelasannya. Jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, koreksi, nama saya Fit Adrison, bukan nggak ada Andrison. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan para hadirin semuanya, apa yang saya sampaikan ini adalah murni pandangan dari akademisi. Hasilnya tidak akan berbeda terlepas dari siapapun yang meminta. Jadi netral, ya. Untuk menjaga netralitas tersebut, saya bisa menjadikan data dan sintaks untuk diverifikasi, ya, karena itu adalah tradisi kami di akademik. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, ya. Inilah bentuk dari kontribusi akademik kepada bangsa. Oke, saya ingin berusaha untuk menyampaikan kira-kira apa sih yang menentukan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana. Di dalam ekonomi kita punya metodologi statistika yang sering digunakan untuk melihat apa aja faktor yang menentukan suara dan berapa kontribusinya. Itu adalah sesuatu yang sudah common digunakan di ekonomi maupun pendekatan yang lain. Jadi di sini saya berusaha untuk melihat dampak dari beberapa faktor ekonomi plus bansos terhadap suara. Next. Nah ini kalau kita lihat dari data, memang ada penurunan tren dari persentase masyarakat yang miskin. Tapi ada sesuatu yang menarik bahwa biasanya menjelang pemilu akan ada peningkatan komposisi belanja dari perlindungan sosial, ya, setahun menjelang pemilu. Ini di dalam ekonomi namanya political budget cycles. Sudah banyak studinya termasuk juga di Indonesia. Singkatnya akan ada peningkatan spending, ya, menjelang pemilu, dan itu akan menguat ketika yang naik itu adalah yang ikut itulah incumbent, ya. Jadi kalau kita lihat di sini di datanya adalah setiap setahun menjelang pemilu mengalami peningkatan, dan pada saat 2022 sampai 2023 memang terjadi peningkatan share perlinsos dalam total spending, ya. Jadi di sini saya sudah mengeluarkan yang subsidi BBM yang non targeted. Jadi saya sudah masukkan hanya yang targeted saja. Next. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungan bansos, kemiskinan dan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana? Saya melakukan exercise yang bisa diverifikasi. Kesimpulannya adalah ada bukti statistik yang kuat dan konsisten untuk menunjukkan hubungan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara petahana yang implikasinya. Pertama, kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Sebagai ilustrasi, di tingkat provinsi yang kemiskinan sekitar 10%, maka akan ada peningkatan margin sebesar 6,2 sampai 9% margin antara pemenang dengan total seluruh kandidat. Jadi bukan yang pertama dengan yang kedua, tapi yang pertama dengan total kandidat. Nah, perlu diingat bahwa margin tersebut masih belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc. Jadi murni masih bansos yang rutin. Beberapa bansos ad hoc itu ada BLT El Nino, BLT bantuan pangan beras, BLT mitigasi risiko pangan, dan beberapa halnya. Next. Saya menggunakan data hasil Pilpres dari 2004 sampai 2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara. Ternyata kesimpulannya adalah, nanti kita bisa elaborasi di sini ya hasilnya. Kesimpulan besarnya adalah petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi. Ya.
dan persentase suara pemenang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi. Ya, kita bisa nanti bisa dieksplor hasil tabel ini karena kita punya keterbatasan waktu. Next. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bansos efektif untuk meningkatkan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana? Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan yang lainnya, bansos itu bisa diklaim sebagai hasil dari kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari pemerintah atau dari pihak yang lain. Jadi masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari pemerintah, bukan atas kerja mereka atau pihak yang lain. Yang kedua, bansos ini memang menargetkan masyarakat miskin, alias kebijakan yang targeted. Ingat bahwa nilai itu akan berbeda, nilai uang itu, value-nya itu akan berbeda tergantung dari income seseorang. Bagi orang yang miskin, nilai 200.000 itu luar biasa dibandingkan dengan orang yang berpendapatan tinggi. Dan yang terakhir adalah perilaku miopik yang cenderung dimiliki oleh masyarakat. Perilaku miopik itu di dalam akademis itu kecenderungan mereka memperhatikan sesuatu yang lebih dekat terjadi dibandingkan dengan yang sudah lama terjadi atau yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Next. Ini adalah contoh tabel ilustrasi perilaku miopik. Ya. Saya membandingkan dua kondisi. Kondisi pertama, si A memperlakukan dengan setelah B 4 tahun terakhir dengan buruk, namun dalam setahun terakhir itu begitu baik, maka yang diingat oleh B adalah B. A adalah baik. Sementara di kebalikannya, ya, jika perlakuan A terhadap B itu baik selama 4 tahun sebelumnya, namun di setahun terakhir itu buruk, maka yang akan diingat oleh B, A itu adalah orang yang buruk. Ya. Nah, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau berpendidikan rendah biasanya cenderung miopik. Kenapa? Karena mereka fokus untuk memperjuangkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga biasanya implikasi jangka panjang terhadap satu keputusan, termasuk adalah pilihan presiden, itu memiliki bobot yang rendah. Ya. Nah, ada evidence-nya nggak? Ada. Kebetulan di Indonesia memang sudah ada melihat hubungan positif antara jumlah bantuan dalam bentuk apapun, ya, itu dengan perolehan suara. Ya, bisa dilihat Aspinall et al. 2017 sama Tawakal 2017 dan itu publish di jurnal internasional. Jadi sudah melalui proses review yang rigorous. Dan evidence yang lain adalah hasil survei LSI menunjukkan bahwa 69% penerima bansos di 2024 itu memilih paslon 02. Ya. Berikutnya, mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran yang rendah tidak efektif meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana? Sesederhananya adalah masyarakat belum tentu menganggap pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut hasil kerja pemerintah. Mereka bisa mengatakan bahwa hasil yang baik itu adalah hasil kerja mereka. Karena memang tidak bisa 100% diklaim oleh pemerintah, berbeda dengan bansos. Bahasa sederhananya adalah perekonomian berjalan secara autopilot. Namun perlu diingat bahwa ketika kondisi ekonomi buruk, masyarakat akan berpandangan kondisi tersebut akibat pemerintah. Kenapa ada perbedaan pandangan tersebut dalam kondisi baik dan kondisi buruk? Ini berangkat dari aspek psikologis. Ya, reaksi orang itu lebih besar untuk sesuatu yang lebih buruk dibandingkan dengan yang baik. Di jurnal psikologi ada bad is stronger than goods, ya, 2001. Kalau mungkin bagi teman-teman atau yang bahasa umumnya adalah bad news is good news. Ya. Nah, next, kita juga melihat bahwa ada kunjungan dari Presiden Jokowi sejak 2023 Oktober sampai Februari 2024 ke 30 kabupaten kota yang memberikan 44 bantuan, ya, dan 50% dari daerah tersebut berada di Jawa Tengah dengan total bantuan sekitar 347 miliar. Nah, yang menariknya jika kita lihat di tabel yang sebelah kanan, justru jumlah kabupaten kota yang dikunjungi oleh
paslon 02 itu cuma 9. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa efek dari kunjungan ini? Saya melakukan pengujian statistik lagi, ya. Ternyata memang ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32%, minimum 6,3, maksimum 66. Next. Ini hasilnya, intinya adalah, kita baca yang sebelah kanan, tidak ada bukti bahwa perolehan suara Prabowo di 2019 berhubungan dengan perolehan suara di 2024. Ya. Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024. Itu hasil dari kolom 1. Ya, kolom kedua, ada bukti statistik menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo di 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kolom ketiga menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo tidak berdampak pada perolehan suara Anies yang 2024. Dan yang terakhir, kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo. Nah, estimasinya ini sekitar, ini tidak saya sampaikan, tidak saya masukkan, tapi sekitar kenaikan di 30 kota ini sekitar 6,1 juta tambahan. Ya, tambahan suara. Nah, ada satu lagi mungkin, ya, lanjut. Nah ini saya berusaha untuk melihat kenaikan suara Prabowo antar pilpres. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara suara Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Ya, terlihat secara statistik di sebelah kiri itu tidak ada bintangnya dan R-square-nya itu rendah, 0,09. Ada bukti statistik yang kuat, perolehan suara Jokowi 2019 berhubungan dengan penambahan suara Prabowo di 2024. Dan kita bisa menjelaskan, statistik ini bisa menjelaskan 76%. Ya. Ya, dan berdasarkan hitungan dari kolom 2, kenaikan suara Prabowo rata-rata adalah 14,6%. Next. Nah, ini saya berusaha untuk mengkalkulasi berapa dampaknya. Dengan memperhitungkan, ya, berapa total DPT per provinsi, terus kemudian berapa tambahan suara akibat dukungan dalam tanda kutip, ya, presiden dan bansos, maka diestimasi, jadi diboleh perhitungan sekitar ada tambahan 26 juta suara untuk paslon 02. Jika kita lihat total perolehan paslon 02 itu 96, ya, jika kita keluarkan itu, maka kira-kira, ya, perolehan suara dari paslon 02 adalah 42%, 42,38, dan saya melihat ternyata dekat dengan hasil survei Carta Politika awal Januari yang dilakukan sekitar 4-11 Januari. Jadi dekat. Terakhir, sebagai akademisi, izinkan saya untuk memberikan masukan untuk ke depan. Satu, bahwa hasil pemaparan ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak boleh untuk menggunakan bansos. Justru pemerintah harus memberikan bansos sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan. Namun karena dana bansos itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, ya, maka diperlukan peraturan yang bisa mengurangi potensi penyalahgunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut Positive People penjelasan dari saksi ahli dari ekonom UI ini? Boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, dan semoga sidang MK ini akan menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kita tunggu nanti sidang putusannya. Jangan lupa subscribe dan berlangganan. Terima kasih.